Selamat datang di video tutorial Refine Counting. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang modul pembelian. Jadi modul pembelian, Anda bisa lihat di sebelah kiri, ada menu pembelian. Untuk menu pembelian sendiri, ada menu utama, ada 3 menu utama yang paling sering akan digunakan, yaitu adalah pesanan pembelian, laporan penerimaan barang, dan faktur pembelian. Untuk menu pesanan pembelian sendiri, fitur ini fungsinya untuk mencatat setiap pesanan pembelian ke supplier. Mana pesanan pembelian yang belum diterima, mana pesanan pembelian yang sudah diterima. Di sini kita dapat melihat info nomor PO-nya berapa, ke supplier siapa, harganya berapa, dan statusnya apakah itu masih menunggu atau sudah disetujui, dan status yang terakhir adalah sudah diterima. Dari pesanan pembelian, nanti pihak supplier akan mengirimkan barang. Dan ketika barang itu diterima, maka proses selanjutnya yaitu adalah proses penerimaan barang, di mana menu ini umumnya hanya dapat dilihat oleh orang gudang, di mana tidak dapat terlihat harga, hanya dapat terlihat satuan quantity. Nah, di sini kita dapat melihat semua data penerimaan barang yang sudah pernah kita buat. Suppliernya berapa, dan di sini dapat terlihat juga nomor pesanan pembeliannya. Jadi laporan penerimaan barang akan terhubung dengan data pesanan pembelian. Oke, dan secara otomatis di program kami Refine Accounting, ketika membuat laporan penerimaan barang, secara otomatis akan membuat faktur pembelian. Jadi faktur pembelian ini adalah versi lengkap laporan penerimaan barang, di mana tidak hanya quantity, tapi kita dapat melihat harga satuan, harga nominal, dan fakturnya semua berapa. Dan ada beberapa informasi-informasi seperti tanggal jatuh tempo, tanggal faktur supplier, dan seterusnya. Nah, selain 3 fitur yaitu pesanan pembelian, laporan penerimaan barang, dan faktur pembelian dalam modul pembelian, kami juga ada fitur-fitur pendukung seperti surat jalan retur dan retur pembelian. Surat jalan retur sendiri adalah daftar surat jalan retur ke supplier, di mana jika ada barang yang rusak atau cacat, kita bisa membuat daftar surat jalan returnya dan kita bisa keep track apakah retur tersebut sudah diproses atau belum. Surat jalan retur pembelian ini umumnya juga hanya dapat dilihat oleh orang gudang, di mana hanya terlihat quantity saja. Sedangkan di retur pembelian nanti kita dapat melihat seluruhnya, yaitu ada subtotal dan nilai returnya berapa. Kemudian fitur pendukung yang lainnya adalah kartu hutang, di mana kita dapat melihat secara nilai hutang, yaitu invoice-nya, kemudian ada informasi suppliernya, kemudian ada informasi nilai fakturnya, dan sisa hutangnya. Jadi ada beberapa yang pembayaran parsial, maka nilai hutangnya di sini akan terlihat oh sudah terbayar sekian, begitu. Kemudian ada fitur pendukung lainnya, yaitu ada uang muka pembelian, di mana kita bisa membuat invoice atau faktur uang muka pembelian atas pesanan pembelian. Jadi misalkan sebuah pesanan pembelian
mengharuskan Anda untuk membayarkan DP. Padahal barang belum diterima. Maka kita dapat membuat invoice-nya melalui daftar uang muka pembelian. Oke, kemudian fitur yang selanjutnya adalah deposit supplier. Nah, deposit supplier ini adalah ada kasus di mana Anda mungkin diharuskan untuk pembayarannya ke supplier menggunakan deposit, di mana nanti dari deposit tersebut akan invoice-invoice pembeliannya akan dipotong dari deposit tersebut. Nah, fitur deposit ini kita akan dapat men-tracking di supplier A kita ada deposit uang berapa, di supplier B berapa. Jadi kita dapat meng-keep track terus uang yang ada di supplier ada berapa. Ya, demikianlah garis besar modul pemberian Refine Accounting. Terima kasih.